Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Alhamdulillah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah ala nikmati as-sunnah. Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak diragukan bahwa masa muda adalah masa yang sangat penting pada kehidupan seseorang. Karena masa muda adalah masa ketika seseorang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ketika seseorang diberikan semangat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk bergerak, kemudian anggota tubuh masih kuat, kemudian panca inderanya masih sehat. Namun ketika seseorang sudah lanjut usia, maka semuanya akan melemah. Kekuatan akan melemah, panca indera pun melemah, semuanya melemah. Sehingga Islam sangat mementingkan masa muda. Kita sering mendengarkan bahwa masa muda adalah masa keemasan, di mana seseorang diberikan semua kesempurnaan dan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua betapa pentingnya masa muda. Dan Islam menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tua. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikannya nasihat. Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, igtanin khamsan qabla khamsin. Hendaklah engkau memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kemudian Nabi SAW memperinci apa 5 perkara tersebut. Pertama, kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah kesehatan sebelum datang masa sakit. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Manfaatkanlah masa kaya sebelum datang masa fakir. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syugulik. Manfaatkanlah waktu luang, waktu senggang sebelum datang kesibukan-kesibukan. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah kehidupan sebelum datang kematian. Subhanallah, hadis yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan kepada seorang laki-laki dari sahabatnya. Nabi memberikan nasihat kepadanya agar senantiasa memperhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal. Dan setiap insan pasti melewati 5 hal ini. Terkadang kita sebagai manusia, kita sehat, kita sakit. Kita juga melewati masa muda sebelum datang masa tua kita. Terkadang juga kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga kita diberikan kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hakiki atau yang hak pasti terjadi, kita semua akan meninggal dunia. Sekarang kita hidup dan besok kita akan meninggal dunia. Sehingga ikhwatal iman, manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkanlah masa muda ini dalam rangka menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Kemudian manfaatkanlah masa muda dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan masa muda ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatkanlah kesehatan sebelum datang sakit.
Tidak selamanya manusia di dunia ini dia akan senantiasa sehat dari awal sampai akhir hidupnya. Ada kesehatan, ada waktu-waktu di mana kita sehat, ada juga terkadang kita sakit. Maka sebelum datang penyakit-penyakit, manfaatkanlah kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatkanlah waktu kita ketika kita berada pada kecukupan, masa kaya sebelum datang masa fakir kita. Sebagai manusia, tidak selamanya kita berada di dalam kekayaan atau berkecukupan. Pasti ada masa-masa ketika seorang diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memudahkan rizki-rizki kita, maka sisakan rizki kita untuk akhirat kita. Berusaha untuk bersedekah, berusaha untuk berinfak, karena sedekah dan infak ini sebagai bukti keimanan seseorang. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhanun, bahwa sedekah sebagai bukti keimanan seseorang. Karena yang namanya sedekah ini adalah hal yang sangat berat sekali. Seseorang akan mengeluarkan hartanya, namun dia tidak melihat imbalan balik. Yang hanya membalasnya kelak adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang berani untuk berimpak, berani untuk bersedekah, berarti ini menunjukkan tentang keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada negeri akhirat. Kemudian kita juga di dalam hadis ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memanfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan-kesibukan. Waktu muda, di mana senantiasa bergandengan dengan masa muda, adalah waktu yang sangat banyak. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita ini adalah umur kita. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah umur kita. Ketika hari ini berlalu, maka akan berlalu satu hari dari umur kita. Dan otomatis satu hari kita akan semakin dekat dengan ajal kita. Jadi sungguh sangat merugi ketika seseorang berada di dalam satu hari namun tidak naik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman, manfaatkan waktu luang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesibukan-kesibukan. Ketika datang kesibukan-kesibukan, seseorang terkadang tidak ada waktu untuk menuntut ilmu agama. Dia tidak ada waktu terkadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah waktu hidup sebelum datang kematian. Suatu yang pasti bahwa kita akan meninggal dunia. Kapanpun dan dimanapun kita akan pasti meninggal dunia. Oleh karenanya, persiapkan apa bekal kita menuju kematian. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia akan meninggal dunia, namun yang pasti adalah dia akan meninggal dunia. Dan sebaik-baik bekal menuju kematian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, masa muda adalah masa keemasan. Bahkan dalam sebuah hadis, masa muda ini akan ditanyakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat di hadapan Allah sehingga dia ditanya 5 perkara. Nabi mengatakan an umrihi fima afnah. Allah akan bertanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya dari 0 sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Allah akan bertanya khusus tentang masa muda. Padahal masa muda masuk kepada umur tadi, namun kenapa diperincikan oleh Nabi? Ini menunjukkan tentang pentingnya masa muda. Kemudian wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah pun akan bertanya tentang harta, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan. Apakah kita dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Kemudian setelah ditanya hal ini, Allah akan bertanya untuk apa kita belanjakan. Apakah kita belanjakan untuk hal-hal yang haram, hal-hal yang halal, hal-hal yang diridhai oleh Allah, ataukah hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alima. Allah akan bertanya
tentang ilmu kita. Ada enggak yang kita amalkan dari ilmu yang sudah kita pelajari? Sering kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari semua yang kita dengarkan ini, ada tidak yang kita amalkan? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Allah juga akan bertanya tentang anjismihi, tentang tubuh kita ini. Letih, susah atau payahnya tubuh kita ini karena apa? Apakah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ikhwatal iman, semua pertanyaan butuh kepada jawaban. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan ini sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para pemuda, kemudian memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa memanfaatkan waktu muda kita sebelum datang masa tua kita, agar kita bisa memanfaatkan waktu umur kita ini sebelum datang kematian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.